untuk AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, ia katakan sikap arogansi AKBP Akhirudin berefek kepada keluarganya hingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai norma. Bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak hormat bisa diberikan jika Akhirudin terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan catatan sanksi pelanggaran ringan sampai berat harus dilakukan melalui sidang kode etik Polri. Sebagai informasi, AKBP Akhirudin menjadi sorotan publik buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Aditya Hasibuan. Tersebar video viral Aditya menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember 2022. Karena kasus tersebut, Akhirudin juga terkena imbasnya. Kini ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops 6 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terima kasih. AKBP Akhirudin Hasibuan memiliki bisnis lain, yakni berupa kos-kosan dan redors di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Zaitun, Kabupaten Deli Serdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerebek oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa redors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhirudin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusiman menyebutkan AKBP Akhirudin memiliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan redors miliknya tersebut. Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan viral, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan redors itu. Sementara itu berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan redors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan redors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Berdasarkan pengamatan, redors itu masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran redors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang redors itu. Tampak warna bangunan redors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kliennya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Polda Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan, SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Saat kejadian, SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Insiden itu terjadi di Jalan Setiabudi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat penganiayaan kedua itu, Ken ditodong senjata laras panjang. Tak hanya Ken, temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial Y yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. informasi penodongan senjata api di situ ada. Artinya mereka hadir ada di situ bang pas kejadian. Ya, beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga bang. Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Kapasitasnya kita termasuk dengan chat yang tersebar itu bang. Chat yang mana ya? Namanya tersangkut pautnya dengan ada chat. Bang, agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Penganiayaan pertama kali. Pertama. Jam 10. Okay. Waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya begitu.
Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah AKBP AH dan juga penodongan senjata, ya, yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi-saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Akhirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Akhirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin yang pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalam juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPO.
Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau status yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan. Tak hanya sang ayah, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, juga disebut menyaksikan penganiayaan yang dilakukannya kepada Ken Admiral. Bahkan Arya disebut menyuruh sang adik mengunci tangan Ken dengan teknik judo. Diketahui peristiwa penganiayaan Ken Admiral itu terjadi pada Desember 2022 lalu yang dipicu masalah wanita. Korban berencana meminta ganti rugi kerusakan pada spion mobilnya yang sudah ditendang oleh Aditya sehari sebelumnya. Namun yang menemui mereka adalah kakak kandung Aditya yang bernama Arya Hasibuan yang kemudian disusul oleh ayahnya AKBP Ahirudin Hasibuan. Saat menemui Ken dan teman-temannya di halaman rumah, AKBP Ahirudin Hasibuan memerintahkan Arya untuk diambilkan senjata laras panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali. Area yang dipukul yaitu di bagian pelipis kiri dan kanan, kemudian bagian bibir korban. Arya Hasibuan merupakan anak pertama dari AKBP Ahirudin Hasibuan dengan Yeti Kurniati. Namun baru-baru ini ia muncul ke publik dan membantah jika sang adik melakukan penganiayaan. Menurutnya perkelahian itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan sang adik menganiaya Ken Admiral secara brutal. Arya pun mengaku sang ayah mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya, begitupun Ken yang bersama temannya dan membawa senjata tajam. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa tajam, ada obat lain yang orang tua saya nggak mau itu. Jadi Adit merasa nggak pas sama Ken merasa nggak pas sama Adit, mereka aja yang menyelesaikan secara jantan lah.
Tabiat buruk dari AKBP Akhiruddin Hasibuan semakin dikuliti oleh publik. Setelah menganiaya tukang parkir, ayah Aditya Hasibuan itu diduga pernah menodong pistol kepada pengendara motor wanita. Hal itu lantaran pengendara wanita tersebut dituding menyinggol Harley Davidson milik Akhiruddin hingga lecet. Kabarnya diketahui melalui unggahan kakak Ken Admiral Dinda Syafai di Instagram Story-nya pada Kamis 27 April. Dalam unggahan itu, Dinda tampak menyoroti komentar warganet dari akun @ayusar_. Akun itu mengaku pernah ditabrak oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan menggunakan Harley Davidson. Tak mengakui kesalahannya, Akhiruddin justru menyalahkan korban dan menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Sebab Harley yang dikendarai ayah Aditya itu pun lecet karena kecelakaan tersebut. Bahkan teman dari akun @ayusar_ mengaku sempat ditodong pistol oleh AKBP Akhiruddin. Meski begitu, ia mengaku tidak melihat aksi penodongan pistol itu lantaran sudah merasa bingung dan kesakitan. Mengenai komentar itu, Dinda Syafai lantas mengajak pemilik akun Instagram tersebut untuk berani menyuarakan kejahatan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Selain itu, Akhiruddin juga diduga pernah mengajar seorang tukang parkir bernama Najirman di suatu restoran daerah Jalan Adam Malik, Medan. Hal itu lantaran ia merasa tidak terima ditegur Najirman karena salah parkir. AKBP Akhiruddin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya hingga ditahan di tempat khusus atau patsus akibat lakukan pembiaran saat anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya Ken Admiral. Karena hal itu, pengamat kepolisian menyebut sanksi untuk Akhiruddin masih belum cukup. Dikatakan sanksi lain seperti demosi atau mutasi ke daerah bisa dipertimbangkan untuk diberikan pada AKBP Akhiruddin. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kepolisian dari Institute of Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, pada Jumat 28 April 2023. Ia mengatakan sanksi pada anggota tentu tak cukup sanksi disiplin berupa penahanan di tempat khusus. Menurut Bambang, untuk membuat efek jera, demosi atau mutasi antar daerah bisa dijadikan sanksi untuk AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, ia katakan sikap arogansi AKBP Akhiruddin berefek kepada keluarganya hingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai norma. Bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak hormat bisa diberikan jika Akhiruddin terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan catatan sanksi pelanggaran ringan sampai berat harus dilakukan melalui sidang kode etik Polri. Sebagai informasi, AKBP Akhiruddin menjadi sorotan publik buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Aditya Hasibuan. Tersebar video viral Aditya menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember 2022. Karena kasus tersebut, Akhiruddin juga terkena imbasnya. Kini ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops 6 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terima kasih. AKBP Akhiruddin Hasibuan memiliki bisnis lain, yakni berupa kos-kosan dan redors di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Zaitun, Kabupaten Deli Serdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerebek oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa redors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusiman menyebutkan AKBP Akhiruddin memiliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan redors miliknya tersebut. Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan viral, Akhiruddin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan redors itu. Sementara itu, berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan redors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan redors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung.
Berdasarkan pengamatan, Redors itu masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran Redors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang Redors itu. Tampak warna bangunan Redors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kliennya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Polda Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan, SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Saat kejadian, SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Insiden itu terjadi di Jalan Setiabudi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat penganiayaan kedua itu, Ken ditodong senjata laras panjang. Tak hanya Ken, temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial Y yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. informasi penodongan senjata api di situ aja. Artinya mereka hadir ada di situ bang pas kejadian Ya itu? beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga bang? Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Sebenarnya kita termasuk dengan chat yang tersebar itu bang? Chat yang mana ya? Namanya tersangkut pautnya dengan ada chat. Bang, agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Penganiayaan pertama kali. Jam 10. Waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya begitu. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah AKBP AH dan juga penodongan senjata. Ya, yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi-saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut.
Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? masuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak? Ya, nanti itu berkembang
terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan, Pak? Penyidikan. Kalau status Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan Tak hanya sang ayah, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, juga disebut menyaksikan penganiayaan yang dilakukannya kepada Ken Admiral. Bahkan Arya disebut menyuruh sang adik mengunci tangan Ken dengan teknik judo. Diketahui peristiwa penganiayaan Ken Admiral itu terjadi pada Desember 2022 lalu yang dipicu masalah wanita. Korban berencana meminta ganti rugi kerusakan pada spion mobilnya yang sudah ditendang oleh Aditya sehari sebelumnya. Namun yang menemui mereka adalah kakak kandung Aditya yang bernama Arya Hasibuan yang kemudian disusul oleh ayahnya AKBP Akhirudin Hasibuan. Saat menemui Ken dan teman-temannya di halaman rumah, AKBP Akhirudin Hasibuan memerintahkan Arya untuk diambilkan senjata laras panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali. Area yang dipukul yaitu di bagian pelipis kiri dan kanan, kemudian bagian bibir korban. Arya Hasibuan merupakan anak pertama dari AKBP Akhirudin Hasibuan dengan Yeti Kurniati. Namun baru-baru ini ia muncul ke publik dan membantah jika sang adik melakukan penganiayaan. Menurutnya perkelahian itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan sang adik menganiaya Ken Admiral secara brutal. Arya pun mengaku sang ayah mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya, begitupun Ken yang bersama temannya dan membawa senjata tajam. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa saja ada korban lain. Yang orang tua saya nggak mau itu. Jadi Adit nggak pas sama Ken nggak pas sama Adit, mereka aja yang menyelesaikan secara jantan lah. Tabiat buruk dari AKBP Akhirudin Hasibuan semakin dikuliti oleh publik. Setelah menganiaya tukang parkir, ayah Aditya Hasibuan itu diduga pernah menodong pistol kepada pengendara motor wanita. Hal itu lantaran pengendara wanita tersebut dituding menyinggol Harley Davidson milik Akhirudin hingga lecet. Kabarnya diketahui melalui unggahan kakak Ken Admiral Dinda Syafai di Instagram story-nya pada Kamis 27 April. Dalam unggahan itu, Dinda tampak menyoroti komentar warganet dari akun @ayusar_. Akun itu mengaku pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan menggunakan Harley Davidson. Tak mengakui kesalahannya, Akhirudin justru menyalahkan korban dan menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Sebab Harley yang dikendarai ayah Aditya itu pun lecet karena kecelakaan tersebut. Bahkan teman dari akun @ayusar_ mengaku sempat ditodong pistol oleh AKBP Akhirudin. Meski begitu, ia mengaku tidak melihat aksi penodongan pistol itu lantaran sudah merasa bingung dan kesakitan. Mengetahui komentar itu, Dinda Syafai lantas mengajak pemilik akun Instagram tersebut untuk berani menyuarakan kejahatan AKBP Akhirudin Hasibuan. Selain itu, Akhirudin juga diduga pernah mengajar seorang tukang parkir bernama Najirman di suatu restoran daerah Jalan Adam Malik, Medan. Hal itu lantaran ia merasa tidak terima ditegur Najirman karena salah parkir. AKBP Akhirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya hingga ditahan di tempat khusus atau patsus akibat lakukan pembiaran saat anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya Ken Admiral. Karena hal itu, pengamat kepolisian menyebut sanksi untuk Akhirudin masih belum cukup. Dikatakan sanksi lain seperti demosi atau mutasi ke daerah bisa dipertimbangkan untuk diberikan pada AKBP Akhirudin.
Hal itu diungkapkan oleh pengamat kepolisian dari Institute of Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto pada Jumat 28 April 2023. Ia mengatakan sanksi pada anggota tentu tak cukup sanksi disiplin berupa penahanan di tempat khusus. Menurut Bambang, untuk membuat efek jera, demosi atau mutasi antar daerah bisa dijadikan sanksi untuk AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, ia katakan sikap arogansi AKBP Akhiruddin berefek kepada keluarganya hingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai norma. Bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak hormat bisa diberikan jika Akhiruddin terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan catatan sanksi pelanggaran ringan sampai berat harus dilakukan melalui sidang kode etik Polri. Sebagai informasi, AKBP Akhiruddin menjadi sorotan publik buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Aditya Hasibuan. Tersebar video viral Aditya menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember 2022. Karena kasus tersebut, Akhiruddin juga terkena imbasnya. Kini ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops 6 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terima kasih. AKBP Akhiruddin Hasibuan memiliki bisnis lain, yakni berupa kos-kosan dan redors di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Zaitun, Kabupaten Deli Serdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerebek oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa redors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusiman menyebutkan AKBP Akhiruddin memiliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan redors miliknya tersebut. Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan viral, Akhiruddin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan redors itu. Sementara itu, berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan redors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan redors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Berdasarkan pengamatan, redors itu masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran redors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang redors itu. Tampak warna bangunan redors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kliennya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Polda Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan, SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Saat kejadian, SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Insiden itu terjadi di Jalan Setiabudi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat penganiayaan kedua itu, Ken ditodong senjata laras panjang. Tak hanya Ken, temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial Y yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. Informasi penodongan senjata api di situ aja. Artinya mereka hadir ada di situ bang pas kejadian Ya itu? beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga bang? Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Maksudnya kita termasuk dengan chat yang tersebar itu bang?
chat yang mana ya? Namanya tersangkut pautnya dengan ada chat. Bang, agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa, Bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Pengajian pertama kali. Pertama. Jam 10. Waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya begitu. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah AKBP AH dan juga penodongan senjata, ya, yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi-saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Soal gratifikasi, Pak, TPPU-nya, Pak. Gimana, Pak? Gimana, Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak, ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, AKBP? masuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan.
Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin pemilik kerjasama yang melibatkan sih? Ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan, Pak? Penyidikan. Kalau status Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan. Tak hanya sang ayah, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, juga disebut menyaksikan penganiayaan yang dilakukannya kepada Ken Admiral. Bahkan Arya disebut menyuruh sang adik mengunci tangan Ken dengan teknik judo. Diketahui peristiwa penganiayaan Ken Admiral itu terjadi pada Desember 2022 lalu yang dipicu masalah wanita. Korban berencana meminta ganti rugi kerusakan pada spion mobilnya yang sudah ditendang oleh Aditya sehari sebelumnya. Namun yang menemui mereka adalah kakak kandung Aditya yang bernama Arya Hasibuan yang kemudian disusul oleh ayahnya AKBP Akhirudin Hasibuan. Saat menemui Ken dan teman-temannya di halaman rumah, AKBP Akhirudin Hasibuan memerintahkan Arya untuk diambilkan senjata laras panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali. Area yang dipukul yaitu di bagian pelipis kiri dan kanan, kemudian bagian bibir korban. Arya Hasibuan merupakan anak pertama dari AKBP Akhirudin Hasibuan dengan Yeti Kurniati. Namun baru-baru ini ia muncul ke publik dan membantah jika sang adik melakukan penganiayaan. Menurutnya perkelahian itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan sang adik menganiaya Ken Admiral secara brutal. Arya pun mengaku sang ayah mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya, begitupun Ken yang bersama temannya dan membawa senjata tajam. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa
yang ada malah kedepannya adik bawa teman, bawa tajam, ada obat lain yang orang tua saya nggak mau itu. Jadi Adit merasa nggak pas sama Kevin, nggak pas sama Adit, mereka aja yang menyelesaikan secara jantan lah. Tabiat buruk dari AKBP Akhiruddin Hasibuan semakin dikuliti oleh publik. Setelah menganiaya tukang parkir, ayah Aditya Hasibuan itu diduga pernah menodong pistol kepada pengendara motor wanita. Hal itu lantaran pengendara wanita tersebut dituding menyinggol Harley Davidson milik Akhiruddin hingga lecet. Kabar ini diketahui melalui unggahan kakak Ken Admiral Dinda Syafai di Instagram story-nya pada Kamis 27 April. Dalam unggahan itu, Dinda tampak menyoroti komentar warganet dari akun @ayusar_. Akun itu mengaku pernah ditabrak oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan menggunakan Harley Davidson. Tak mengakui kesalahannya, Akhiruddin justru menyalahkan korban dan menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Sebab Harley yang dikendarai ayah Aditya itu pun lecet karena kecelakaan tersebut. Bahkan teman dari akun @ayusar_ mengaku sempat ditodong pistol oleh AKBP Akhiruddin. Meski begitu, ia mengaku tidak melihat aksi penodongan pistol itu lantaran sudah merasa bingung dan kesakitan. Mengetahui komentar itu, Dinda Syafai lantas mengajak pemilik akun Instagram tersebut untuk berani menyuarakan kejahatan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Selain itu, Akhiruddin juga diduga pernah mengajar seorang tukang parkir bernama Najirman di suatu restoran daerah Jalan Adam Malik, Medan. Hal itu lantaran ia merasa tidak terima ditegur Najirman karena salah parkir. AKBP Akhiruddin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya hingga ditahan di tempat khusus atau patsus akibat lakukan pembiaran saat anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya Ken Admiral. Karena hal itu, pengamat kepolisian menyebut sanksi untuk Akhiruddin masih belum cukup. Dikatakan sanksi lain seperti demosi atau mutasi ke daerah bisa dipertimbangkan untuk diberikan pada AKBP Akhiruddin. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kepolisian dari Institute of Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, pada Jumat 28 April 2023. Ia mengatakan sanksi pada anggota tentu tak cukup sanksi disiplin berupa penahanan di tempat khusus. Menurut Bambang, untuk membuat efek jera, demosi atau mutasi antar daerah bisa dijadikan sanksi untuk AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, ia katakan sikap arogansi AKBP Akhiruddin berefek kepada keluarganya hingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai norma. Bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak hormat bisa diberikan jika Akhiruddin terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan catatan sanksi pelanggaran ringan sampai berat harus dilakukan melalui sidang kode etik Polri. Sebagai informasi, AKBP Akhiruddin menjadi sorotan publik buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Aditya Hasibuan. Tersebar video viral Aditya menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember 2022. Karena kasus tersebut, Akhiruddin juga terkena imbasnya. Kini ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops 6 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terima kasih. AKBP Akhiruddin Hasibuan memiliki bisnis lain, yakni berupa kos-kosan dan redors di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Zaitun, Kabupaten Deli Serdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerebek oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa redors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusiman menyebutkan AKBP Akhiruddin memiliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan redors miliknya tersebut. Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan viral, Akhiruddin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan redors itu. Sementara itu, berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan redors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat.
Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan redors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Berdasarkan pengamatan, redors itu masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran redors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang redors itu. Tampak warna bangunan redors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kliennya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Polda Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan, SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Saat kejadian, SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Insiden itu terjadi di Jalan Setiabudi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat penganiayaan kedua itu, Ken ditodong senjata laras panjang. Tak hanya Ken, temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial Y yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. informasi penodongan senjata api di situ ada. Artinya mereka hadir ada di situ bang pas kejadian. Ya, beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga bang. Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Kapasitasnya kita termasuk dengan chat yang tersebar itu bang. Chat yang mana ya? Namanya tersangkut pautnya dengan ada chat. Bang, agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Penganiayaan pertama. Jam 10. Waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya begitu. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah AKBP AH dan juga penodongan senjata. Ya, yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi-saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan
terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhiruddin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhiruddin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhiruddin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhiruddin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan
gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan Pak? Penyidikan. Kalau status Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan. Tak hanya sang ayah, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, juga disebut menyaksikan penganiayaan yang dilakukannya kepada Ken Admiral. Bahkan Arya disebut menyuruh sang adik mengunci tangan Ken dengan teknik judo. Diketahui peristiwa penganiayaan Ken Admiral itu terjadi pada Desember 2022 lalu yang dipicu masalah wanita. Korban berencana meminta ganti rugi kerusakan pada spion mobilnya yang sudah ditendang oleh Aditya sehari sebelumnya. Namun yang menemui mereka adalah kakak kandung Aditya yang bernama Arya Hasibuan yang kemudian disusul oleh ayahnya AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat menemui Ken dan teman-temannya di halaman rumah, AKBP Akhiruddin Hasibuan memerintahkan Arya untuk diambilkan senjata laras panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali. Area yang dipukul yaitu di bagian pelipis kiri dan kanan, kemudian bagian bibir korban. Arya Hasibuan merupakan anak pertama dari AKBP Akhiruddin Hasibuan dengan Yeti Kurniati. Namun baru-baru ini ia muncul ke publik dan membantah jika sang adik melakukan penganiayaan. Menurutnya perkelahian itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan sang adik menganiaya Ken Admiral secara brutal. Arya pun mengaku sang ayah mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya, begitupun Ken yang bersama temannya dan membawa senjata tajam. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa saja obat lain yang orang tua saya nggak mau itu. Jadi Adit merasa nggak pas sama Ken merasa nggak pas sama Adit, mereka aja yang menyelesaikan secara jantan lah. Tabiat buruk dari AKBP Akhiruddin Hasibuan semakin dikuliti oleh publik. Setelah menganiaya tukang parkir, ayah Aditya Hasibuan itu diduga pernah menodong pistol kepada pengendara motor wanita. Hal itu lantaran pengendara wanita tersebut dituding menyinggol Harley Davidson milik Akhiruddin hingga lecet. Kabar ini diketahui melalui unggahan kakak Ken Admiral Dinda Syafai di Instagram Story-nya pada Kamis 27 April. Dalam unggahan itu, Dinda tampak menyoroti komentar warganet dari akun @ayusar_. Akun itu mengaku pernah ditabrak oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan menggunakan Harley Davidson. Tak mengakui kesalahannya, Akhiruddin justru menyalahkan korban dan menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Sebab Harley yang dikendarai ayah Aditya itu pun lecet karena kecelakaan tersebut. Bahkan teman dari akun @ayusar_ mengaku sempat ditodong pistol oleh AKBP Akhiruddin. Meski begitu, ia mengaku tidak melihat aksi penodongan pistol itu lantaran sudah merasa bingung dan kesakitan. Mengetahui komentar itu, Dinda Syafai lantas mengajak pemilik akun Instagram tersebut untuk berani menyuarakan kejahatan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Selain itu, Akhiruddin juga diduga pernah mengajar seorang tukang parkir bernama Najirman di suatu restoran daerah Jalan Adam Malik, Medan. Hal itu lantaran ia merasa tidak terima ditegur Najirman karena salah parkir.
AKBP Akhiruddin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya hingga ditahan di tempat khusus atau patsus akibat lakukan pembiaran saat anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya Ken Admiral. Karena hal itu, pengamat kepolisian menyebut sanksi untuk Akhiruddin masih belum cukup. Dikatakan sanksi lain seperti demosi atau mutasi ke daerah bisa dipertimbangkan untuk diberikan pada AKBP Akhiruddin. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kepolisian dari Institute of Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, pada Jumat 28 April 2023. Ia mengatakan sanksi pada anggota tentu tak cukup sanksi disiplin berupa penahanan di tempat khusus. Menurut Bambang, untuk membuat efek jera, demosi atau mutasi antar daerah bisa dijadikan sanksi untuk AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, ia katakan sikap arogansi AKBP Akhiruddin berefek kepada keluarganya hingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai norma. Bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak hormat bisa diberikan jika Akhiruddin terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan catatan sanksi pelanggaran ringan sampai berat harus dilakukan melalui sidang kode etik Polri. Sebagai informasi, AKBP Akhiruddin menjadi sorotan publik buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Aditya Hasibuan. Tersebar video viral Aditya menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember 2022. Karena kasus tersebut, Akhiruddin juga terkena imbasnya. Kini ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops 6 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terima kasih. AKBP Akhiruddin Hasibuan memiliki bisnis lain, yakni berupa kos-kosan dan redors di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Zaitun, Kabupaten Deli Serdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerebek oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa redors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusiman menyebutkan AKBP Akhiruddin memiliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan redors miliknya tersebut. Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan viral, Akhiruddin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan redors itu. Sementara itu, berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan redors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan redors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Berdasarkan pengamatan, redors itu masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran redors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang redors itu. Tampak warna bangunan redors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kliennya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Polda Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan, SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Saat kejadian, SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Insiden itu terjadi di Jalan Setiabudi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat penganiayaan kedua itu, Ken ditodong senjata
senjata laras panjang. Tak hanya Ken, temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial Y yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. Informasi penodongan senjata api di situ ada. Artinya mereka hadir ada di situ bang pas kejadian Ya itu? beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga bang? Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Kita bang, termasuk dengan chat yang tersebar itu bang? Chat yang mana ya? Namanya tersangkut pautnya dengan ada chat. Bang, agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Penganiayaan pertama. Jam 10. Waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya begitu. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah AKBP AH dan juga penodongan senjata, ya, yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi-saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap
pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP. termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau status yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan. Tak hanya sang ayah, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, juga disebut menyaksikan penganiayaan yang dilakukannya kepada Ken Admiral. Bahkan Arya disebut menyuruh sang adik mengunci tangan Ken dengan teknik judo. Diketahui peristiwa penganiayaan Ken Admiral itu terjadi pada Desember 2022 lalu yang dipicu masalah wanita. Korban berencana meminta ganti rugi kerusakan pada spion mobilnya yang sudah ditendang oleh Aditya sehari sebelumnya. Namun yang menemui mereka adalah kakak kandung Aditya yang bernama Arya Hasibuan yang kemudian disusul oleh ayahnya AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat menemui Ken dan teman-temannya di halaman rumah, AKBP Akhiruddin Hasibuan memerintahkan Arya untuk diambilkan senjata laras panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali. Area yang dipukul yaitu di bagian pelipis kiri dan kanan, kemudian bagian bibir korban. Arya Hasibuan merupakan anak pertama dari AKBP Akhiruddin Hasibuan dengan Yeti Kurniati. Namun baru-baru ini ia muncul ke publik dan membantah jika sang adik melakukan penganiayaan. Menurutnya perkelahian itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan sang adik menganiaya Ken Admiral secara brutal. Arya pun mengaku sang ayah mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya. Begitu
Begitupun Ken yang bersama temannya dan membawa senjata tajam. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa saja korban lain yang orang tua saya nggak mau itu. Jadi Adit merasa nggak pas sama Ken merasa nggak pas sama Adit, mereka aja yang menyelesaikan secara jantan lah. Tabiat buruk dari AKBP Akhiruddin Hasibuan semakin dikuliti oleh publik. Setelah menganiaya tukang parkir, ayah Aditya Hasibuan itu diduga pernah menodong pistol kepada pengendara motor wanita. Hal itu lantaran pengendara wanita tersebut dituding menyinggol Harley Davidson milik Akhiruddin hingga lecet. Kabarnya diketahui melalui unggahan kakak Ken Admiral Dinda Syafai di Instagram story-nya pada Kamis 27 April. Dalam unggahan itu, Dinda tampak menyoroti komentar warganet dari akun @ayusar_. Akun itu mengaku pernah ditabrak oleh AKBP Akhiruddin Hasibuan menggunakan Harley Davidson. Tak mengakui kesalahannya, Akhiruddin justru menyalahkan korban dan menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Sebab Harley yang dikendarai ayah Aditya itu pun lecet karena kecelakaan tersebut. Bahkan teman dari akun @ayusar_ mengaku sempat ditodong pistol oleh AKBP Akhiruddin. Meski begitu, ia mengaku tidak melihat aksi penodongan pistol itu lantaran sudah merasa bingung dan kesakitan. Mengetahui komentar itu, Dinda Syafai lantas mengajak pemilik akun Instagram tersebut untuk berani menyuarakan kejahatan AKBP Akhiruddin Hasibuan. Selain itu, Akhiruddin juga diduga pernah mengajar seorang tukang parkir bernama Najirman di suatu restoran daerah Jalan Adam Malik, Medan. Hal itu lantaran ia merasa tidak terima ditegur Najirman karena salah parkir. AKBP Akhiruddin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya hingga ditahan di tempat khusus atau patsus akibat lakukan pembiaran saat anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya Ken Admiral. Karena hal itu, pengamat kepolisian menyebut sanksi untuk Akhiruddin masih belum cukup. Dikatakan sanksi lain seperti demosi atau mutasi ke daerah bisa dipertimbangkan untuk diberikan pada AKBP Akhiruddin. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kepolisian dari Institute of Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, pada Jumat 28 April 2023. Ia mengatakan sanksi pada anggota tentu tak cukup sanksi disiplin berupa penahanan di tempat khusus. Menurut Bambang, untuk membuat efek jera, demosi atau mutasi antar daerah bisa dijadikan sanksi untuk AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, ia katakan sikap arogansi AKBP Akhiruddin berefek kepada keluarganya hingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai norma. Bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak hormat bisa diberikan jika Akhiruddin terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan catatan sanksi pelanggaran ringan sampai berat harus dilakukan melalui sidang kode etik Polri. Sebagai informasi, AKBP Akhiruddin menjadi sorotan publik buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Aditya Hasibuan. Tersebar video viral Aditya menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember 2022. Karena kasus tersebut, Akhiruddin juga terkena imbasnya. Kini ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops 6 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terima kasih. AKBP Akhiruddin Hasibuan memiliki bisnis lain, yakni berupa kos-kosan dan redors di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Zaitun, Kabupaten Deli Serdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerebek oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa redors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusiman menyebutkan AKBP Akhiruddin memiliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan redors miliknya tersebut.
Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan viral, Ahirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan redors itu. Sementara itu berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan redors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan redors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Berdasarkan pengamatan, redors itu masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran redors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang redors itu. Tampak warna bangunan redors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kliennya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Polda Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan, SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Saat kejadian, SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Insiden itu terjadi di Jalan Setiabudi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat penganiayaan kedua itu, Ken ditodong senjata laras panjang. Tak hanya Ken, temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial Y yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. informasi penodongan senjata api di situ ada. Artinya mereka hadir ada di situ bang pas kejadian Ya itu? beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga bang? Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Maksudnya kita termasuk dengan chat yang tersebar itu bang? Chat yang mana ya? Namanya tersangkut pautnya dengan ada chat. Bang, agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Penganiayaan pertama kali. Jam 10. Waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya, begitu. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah AKBP AH dan juga penodongan senjata, ya, yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi-saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat
bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akhirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Akhirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Akhirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Akhirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Akhirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si AKBP? Masuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Mantan Kepala Bagian AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan
menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, termasuk itu didalami juga. Jadi sekarang tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau status Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan Tak hanya sang ayah, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, juga disebut menyaksikan penganiayaan yang dilakukannya kepada Ken Admiral. Bahkan Arya disebut menyuruh sang adik mengunci tangan Ken dengan teknik judo. Diketahui peristiwa penganiayaan Ken Admiral itu terjadi pada Desember 2022 lalu yang dipicu masalah wanita. Korban berencana meminta ganti rugi kerusakan pada spion mobilnya yang sudah ditendang oleh Aditya sehari sebelumnya. Namun yang menemui mereka adalah kakak kandung Aditya yang bernama Arya Hasibuan yang kemudian disusul oleh ayahnya AKBP Akhirudin Hasibuan. Saat menemui Ken dan teman-temannya di halaman rumah, AKBP Akhirudin Hasibuan memerintahkan Arya untuk diambilkan senjata laras panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali. Area yang dipukul yaitu di bagian pelipis kiri dan kanan, kemudian bagian bibir korban. Arya Hasibuan merupakan anak pertama dari AKBP Akhirudin Hasibuan dengan Yeti Kurniati. Namun baru-baru ini ia muncul ke publik dan membantah jika sang adik melakukan penganiayaan. Menurutnya perkelahian itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan sang adik menganiaya Ken Admiral secara brutal. Arya pun mengaku sang ayah mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya, begitupun Ken yang bersama temannya dan membawa senjata tajam. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa tajam, ada korban lain. Yang orang tua saya nggak mau itu. Jadi Adit nggak pas sama Ken nggak pas sama Adit. Mereka aja yang menyelesaikan secara jantan lah. Tabiat buruk dari AKBP Akhirudin Hasibuan semakin dikuliti oleh publik. Setelah menganiaya tukang parkir, ayah Aditya Hasibuan itu diduga pernah menodong pistol kepada pengendara motor wanita. Hal itu lantaran pengendara wanita tersebut dituding menyinggol Harley Davidson milik Akhirudin hingga lecet. Kabarnya diketahui melalui unggahan kakak Ken Admiral Dinda Syafai di Instagram story-nya pada Kamis 27 April. Dalam unggahan itu, Dinda tampak menyoroti komentar warganet dari akun @ayusar_. Akun itu mengaku pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan menggunakan Harley Davidson. Tak mengakui kesalahannya, Akhirudin justru menyalahkan korban dan menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Sebab Harley yang dikendarai ayah Aditya itu pun lecet karena kecelakaan tersebut. Bahkan teman dari akun @ayusar_ mengaku sempat ditodong pistol oleh AKBP Akhirudin. Meski begitu, ia mengaku tidak melihat aksi penodongan pistol itu lantaran sudah merasa bingung dan kesakitan. Mengetahui komentar itu, Dinda Syafai lantas mengajak pemilik akun Instagram tersebut untuk berani menyuarakan kejahatan AKBP Akhirudin Hasibuan. Selain itu, Akhirudin juga diduga pernah mengajar seorang tukang parkir bernama Najirman di suatu restoran daerah Jalan Adam Malik, Medan. Hal itu lantaran ia merasa tidak terima ditegur Najirman karena salah parkir.
AKBP Akhiruddin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya hingga ditahan di tempat khusus atau patsus akibat lakukan pembiaran saat anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya Ken Admiral. Karena hal itu, pengamat kepolisian menyebut sanksi untuk Akhiruddin masih belum cukup. Dikatakan sanksi lain seperti demosi atau mutasi ke daerah bisa dipertimbangkan untuk diberikan pada AKBP Akhiruddin. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kepolisian dari Institute of Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, pada Jumat 28 April 2023. Ia mengatakan sanksi pada anggota tentu tak cukup sanksi disiplin berupa penahanan di tempat khusus. Menurut Bambang, untuk membuat efek jera, demosi atau mutasi antar daerah bisa dijadikan sanksi untuk AKBP Akhiruddin. Lebih lanjut, ia katakan sikap arogansi AKBP Akhiruddin berefek kepada keluarganya hingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai norma. Bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak hormat bisa diberikan jika Akhiruddin terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan catatan sanksi pelanggaran ringan sampai berat harus dilakukan melalui sidang kode etik Polri. Sebagai informasi, AKBP Akhiruddin menjadi sorotan publik buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Aditya Hasibuan. Tersebar video viral Aditya menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember 2022. Karena kasus tersebut, Akhiruddin juga terkena imbasnya. Kini ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops 6 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terima kasih. AKBP Akhiruddin Hasibuan memiliki bisnis lain, yakni berupa kos-kosan dan redors di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Zaitun, Kabupaten Deli Serdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerebek oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat. Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa redors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusiman menyebutkan AKBP Akhiruddin memiliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhiruddin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan redors miliknya tersebut. Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan viral, Akhiruddin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan redors itu. Sementara itu, berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan redors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan redors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Berdasarkan pengamatan, redors itu masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran redors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang redors itu. Tampak warna bangunan redors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kliennya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Polda Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan, SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Saat kejadian, SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Insiden itu terjadi
terjadi di Jalan Setiabudi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat penganiayaan kedua itu, Ken ditodong senjata laras panjang. Tak hanya Ken, temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial Y yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. Informasi penodongan senjata api di situ ada. Artinya mereka hadir ada di situ bang pas kejadian Ya itu? beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga bang? Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Sebenarnya kita termasuk dengan chat yang tersebar itu bang? Chat yang mana ya? Namanya tersangkut pautnya dengan ada chat. Bang, agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Penganiayaan pertama kali. Pertama. Jam 10. Waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya begitu. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah AKBP AH dan juga penodongan senjata, ya, yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi-saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Ahirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Ahirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Ahirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Ahirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Ahirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Ahirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Ahirudin. Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Ahirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan.
Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau statusnya, Pak? Mantan Kepala Bagian AKBP Akhiruddin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Akhiruddin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kapitumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Akhiruddin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Akhiruddin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Akhiruddin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Akhiruddin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Akhiruddin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bid Propam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si Ya, AKBP? termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya, Pak? Penyidikan. Kalau status Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan Tak hanya sang ayah, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, juga disebut menyaksikan penganiayaan yang dilakukannya kepada Ken Admiral. Bahkan Arya disebut menyuruh sang adik mengunci tangan Ken dengan teknik judo. Diketahui peristiwa penganiayaan Ken Admiral itu terjadi pada Desember 2022 lalu yang dipicu masalah wanita. Korban berencana meminta ganti rugi kerusakan pada spion mobilnya yang sudah ditendang oleh Aditya sehari sebelumnya. Namun yang menemui mereka adalah kakak kandung Aditya yang bernama Arya Hasibuan yang kemudian disusul oleh ayahnya AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat menemui Ken dan teman-temannya di halaman rumah, AKBP Akhiruddin Hasibuan memerintahkan Arya untuk diambilkan senjata laras panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali. Area yang dipukul yaitu di bagian pelipis kiri dan kanan, kemudian bagian bibir korban.
Arya Hasibuan merupakan anak pertama dari AKBP Akhirudin Hasibuan dengan Yeti Kurniati. Namun baru-baru ini ia muncul ke publik dan membantah jika sang adik melakukan penganiayaan. Menurutnya perkelahian itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan sang adik menganiaya Ken Admiral secara brutal. Arya pun mengaku sang ayah mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya, begitupun Ken yang bersama temannya dan membawa senjata tajam. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa tajam, ada obat lain. Yang orang tua saya nggak mau itu. Jadi Adit merasa nggak pas sama Ken nggak pas sama Adit. Mereka aja yang menyelesaikan secara jantan lah. Tabiat buruk dari AKBP Akhirudin Hasibuan semakin dikuliti oleh publik. Setelah menganiaya tukang parkir, ayah Aditya Hasibuan itu diduga pernah menodong pistol kepada pengendara motor wanita. Hal itu lantaran pengendara wanita tersebut dituding menyinggol Harley Davidson milik Akhirudin hingga lecet. Kabar ini diketahui melalui unggahan kakak Ken Admiral Dinda Syafai di Instagram story-nya pada Kamis 27 April. Dalam unggahan itu, Dinda tampak menyoroti komentar warganet dari akun @ayusar_. Akun itu mengaku pernah ditabrak oleh AKBP Akhirudin Hasibuan menggunakan Harley Davidson. Tak mengakui kesalahannya, Akhirudin justru menyalahkan korban dan menuntut ganti rugi sebesar 5 juta rupiah. Sebab Harley yang dikendarai ayah Aditya itu pun lecet karena kecelakaan tersebut. Bahkan teman dari akun @ayusar_ mengaku sempat ditodong pistol oleh AKBP Akhirudin. Meski begitu, ia mengaku tidak melihat aksi penodongan pistol itu lantaran sudah merasa bingung dan kesakitan. Mengetahui komentar itu, Dinda Syafai lantas mengajak pemilik akun Instagram tersebut untuk berani menyuarakan kejahatan AKBP Akhirudin Hasibuan. Selain itu, Akhirudin juga diduga pernah mengajar seorang tukang parkir bernama Najirman di suatu restoran daerah Jalan Adam Malik, Medan. Hal itu lantaran ia merasa tidak terima ditegur Najirman karena salah parkir. AKBP Akhirudin Hasibuan telah dicopot dari jabatannya hingga ditahan di tempat khusus atau patsus akibat lakukan pembiaran saat anaknya, Aditya Hasibuan, menganiaya Ken Admiral. Karena hal itu, pengamat kepolisian menyebut sanksi untuk Akhirudin masih belum cukup. Dikatakan sanksi lain seperti demosi atau mutasi ke daerah bisa dipertimbangkan untuk diberikan pada AKBP Akhirudin. Hal itu diungkapkan oleh pengamat kepolisian dari Institute of Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, pada Jumat 28 April 2023. Ia mengatakan sanksi pada anggota tentu tak cukup sanksi disiplin berupa penahanan di tempat khusus. Menurut Bambang, untuk membuat efek jera, demosi atau mutasi antar daerah bisa dijadikan sanksi untuk AKBP Akhirudin. Lebih lanjut, ia katakan sikap arogansi AKBP Akhirudin berefek kepada keluarganya hingga berani melakukan tindakan yang tak sesuai norma. Bahkan Bambang menyebut sanksi pemberhentian tidak hormat bisa diberikan jika Akhirudin terbukti melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut. Dengan catatan sanksi pelanggaran ringan sampai berat harus dilakukan melalui sidang kode etik Polri. Sebagai informasi, AKBP Akhirudin menjadi sorotan publik buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya, yakni Aditya Hasibuan. Tersebar video viral Aditya menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral pada Desember 2022. Karena kasus tersebut, Akhirudin juga terkena imbasnya. Kini ia telah dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops 6 di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut. Terima kasih. AKBP Akhirudin Hasibuan memiliki bisnis lain, yakni berupa kos-kosan dan redors di Jalan Guru Suman, Desa Bandar Kalipah, Dusun 16, Kecamatan Percut Zaitun, Kabupaten Deli Serdang. Rupanya bisnis penginapan itu pernah digerebek oleh warga sekitar karena diduga menjadi tempat maksiat.
Dikutip dari tribunmedan.com pada Jumat 28 April, Kepala Dusun 16 Tusimun membenarkan bahwa Red Doors dan kos-kosan yang berada di lingkungannya tersebut merupakan milik AKBP Akhirudin Hasibuan. Ia menyebut bahwa kos-kosan itu sudah lama berdiri sebelum dirinya menjadi sebagai Kepala Dusun. Tusiman menyebutkan AKBP Akhirudin memiliki kos-kosan yang terdiri dari 8 kamar. Ia juga mengatakan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan sendiri sering datang ke kos-kosan dan Red Doors miliknya tersebut. Namun semenjak kasus anaknya Aditya Hasibuan melakukan penganiayaan viral, Akhirudin sudah tidak pernah datang lagi untuk memantau kondisi kos-kosan dan Red Doors itu. Sementara itu berdasarkan kesaksian warga, kos-kosan dan Red Doors tersebut pernah didemo oleh masyarakat setempat. Mereka menolak keberadaan usaha penginapan itu lantaran diduga menjadi tempat maksiat. Warga kerap memergoki ada wanita keluar dari penginapan tersebut dengan pakaian minim. Warga pun berharap kos-kosan dan Red Doors tersebut nantinya dapat ditutup karena masyarakat setempat resah dengan aktivitas para pasangan yang berkunjung. Berdasarkan pengamatan, Red Doors itu masih beroperasi seperti biasa. Di halaman parkiran Red Doors itu pun masih terlihat ada mobil yang terparkir dan ada seorang pria yang berada di gerbang Red Doors itu. Tampak warna bangunan Red Doors dan kos-kosan tersebut hampir serupa dengan rumah miliknya yang berada di Jalan Guru Sinumba, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam Polda Sumatera Utara mendalami keterlibatan wanita berinisial SH yang diduga sebagai pemicu penganiayaan terhadap Ken Admiral oleh Aditya Hasibuan. Menurut keterangan kuasa hukum SH, Irwan Saputra, kliennya sempat melihat pemukulan yang dilakukan Aditya pertama kali pada 21 Desember 2022. SH bersama sejumlah saksi lainnya menjalani pemeriksaan di Polda Sumut pada Jumat 28 April 2023. Setelah selesai pemeriksaan, SH beserta kuasa hukumnya menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para awak media. Irwan menyebut SH yang saat itu bersama Ken turut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya untuk pertama kali. Saat kejadian, SH berada di dalam mobil tengah menggendong keponakannya. Insiden itu terjadi di Jalan Setiabudi sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat. Namun SH tak ikut menyaksikan penganiayaan yang dilakukan Aditya kedua kalinya saat berada di rumahnya. Sementara saksi lain mengaku bahwa saat penganiayaan kedua itu, Ken ditodong senjata laras panjang. Tak hanya Ken, temannya yang ikut menyaksikan juga turut ditodongkan senjata. Bahkan rekannya berinisial Y yang ada di dalam mobil juga dipaksa keluar dan masuk ke dalam rumah. informasi penodongan senjata api di situ ada. Artinya mereka hadir ada di situ bang pas kejadian. Ya, beberapa di antara mereka hadir dan menyaksikan. Termasuk Vira juga bang. Vira tidak di situ. Vira tidak ada di lokasi itu. Kapasitasnya kita termasuk dengan chat yang tersebar itu bang. Chat yang mana ya? Namanya tersangkut pautnya dengan ada chat. Bang, agenda pemeriksaan Vira ini terkait apa bang? Jadi gini, Vira ini menyaksikan penganiayaan terhadap Ken yang pada saat dalam mobil. Penganiayaan pertama. Jam 10. Waktu itu Vira berada dalam mobil, dia sedang menggendong ponakannya begitu. Yang kedua, pemeriksaan dari beberapa teman-teman ini adalah terkait mereka melihat penganiayaan yang terjadi di depan rumah AKBP AH dan juga penodongan senjata. Ya, yang menurut Ken dan beberapa saksi di situ. Yang ditodongkan itu bukan hanya si Ken yang ditodong senjata api, menurut informasi dari klien kita dan dari saksi lainnya. Tapi juga ada yang lain yang ditodongkan, termasuk inisial Y yang ada di dalam mobil dan dipaksa masuk. Selain kasus penganiayaan sang anak, AKBP Akhirudin Hasibuan kini menghadapi kasus hukum terkait dugaan gratifikasi yang diterimanya. Ada dugaan AKBP Akhirudin menerima setoran dari bisnis ilegal solar bersubsidi. Akhirudin pun berpotensi dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Dilansir Tribun Medan, Jumat 28 April, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman terkait dugaan gratifikasi ini. Hadi juga enggan untuk membeberkan jumlah setoran yang diterima oleh Akhirudin dari bisnis ilegal tersebut. Terkait dengan kasus ini, Hadi menyebut tak menutup kemungkinan polisi menjerat Akhirudin dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPO. Sejauh ini, Akhirudin masih berstatus sebagai saksi dan belum jadi tersangka. Penyidik juga masih mengumpulkan bukti-bukti terkait kepemilikan aset Akhirudin.
Adapun sebelumnya, polisi menemukan gudang penyimpanan solar di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan yang diduga milik AKBP Ahirudin. Dalam gudang tersebut ada tangki berukuran 16.000 liter dan berlogo Pertamina. Namun saat ditemukan, tangki tersebut dalam keadaan kosong, diduga memang sengaja dilakukan sebelum penggeledahan. Kasus dugaan pencucian uang oleh Ahirudin mencuat bermula dari kasus penganiayaan sang anak Aditya Hasibuan terhadap mahasiswa bernama Ken Admiral. Soal gratifikasi Pak, TPPU-nya Pak. Gimana Pak? Gimana Pak? Kasih keterangan Bang Akirudin. Gratifikasi. Pada Jumat 28 April 2023, AKBP Ahirudin Hasibuan kembali menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara. Pemeriksaan ini dilakukan hingga tengah malam. Namun tak seperti biasanya, ayah Aditya Hasibuan itu pulang lewat samping mencoba menghindari awak media. Ahirudin malah keluar lewat pintu samping gedung dijemput personel Provos Polda Sumut. Diduga ia sengaja keluar lewat pintu samping yang gelap. Mengenakan kaos berwarna oranye, AKBP Ahirudin langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan enggan berbicara. Sementara dari hasil pemeriksaan sementara, ayah Aditya Hasibuan itu diduga menerima gratifikasi dari gudang solar bersubsidi, diduga ilegal. Diduga AKBP Ahirudin Hasibuan menerima upeti rutin dari bisnis ilegal tersebut. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tidak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang itu masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Kemarin tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya Pak ya? Ya, nanti itu berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan si ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan ya Pak? Penyidikan. Kalau statusnya Pak? Mantan Kepala Bagian AKBP Ahirudin Hasibuan diduga menerima upeti rutin dari bisnis ilegal gudang solar bersubsidi. Hal tersebut diungkapkan Polda Sumut atas hasil pemeriksaan sementara terhadap AKBP Ahirudin Hasibuan. Temuan adanya dugaan gratifikasi yang diterima AKBP Hasibuan berasal dari gudang solar bersubsidi diduga ilegal. Namun demikian, polisi belum mau merinci berapa setoran yang diterimanya. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan tak menutup kemungkinan Ahirudin akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Sejauh ini mantan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang tersebut masih berstatus sebagai saksi, belum dijadikan tersangka. Polisi pun menyebut masih mendalami terkait kepemilikan gudang solar diduga oplosan yang pada Kamis 27 April kemarin digeledah. Selain itu, penyidik juga sedang mengumpulkan bukti terkait kepemilikan aset-aset Ahirudin. Sebelumnya, anak perwira menengah Polri di Polda Sumut AKBP Ahirudin terekam menganiaya mahasiswa yang berkuliah di luar negeri bernama Ken Admiral pada 22 Desember tahun 2022 di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia. Peristiwa tersebut dilakukan di hadapan AKBP Ahirudin tanpa dilerai. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di tubuh dan wajahnya karena dihajar bertubi-tubi. Polisi menyatakan Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Kemudian AKBP Ahirudin dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Binops Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara. Kini ia ditempatkan di tempat khusus di Bitpropam Polda Sumut. Setelah dicopot, muncul dugaan ia memiliki gudang penyimpanan BBM solar bersubsidi diduga ilegal, sampai akhirnya gudang yang berada di kurang lebih 100 meter dari kediamannya. Kemarin
tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik Krimsus bahwa saat ini kita penyidik sedang mendalami hal tersebut dan terkait dengan hal itu kita menemukan adanya dugaan gratifikasi yang diterima oleh saudara AH berkaitan dengan peran yang bersangkutan. Jadi nanti penyidik saat ini masih terus bekerja untuk memproses hal yang tadi saya sampaikan. Artinya ini berkaitan dengan TPPU-nya, Pak? Ya, nanti berkembang terhadap pasal tindak pidana pencucian uang. Ada termasuk mungkin dengan pemilik kerjasama yang melibatkan ya, termasuk itu di dalamnya juga. Jadi sekarang sudah tahap penyidikan, Pak? Penyidikan. Kalau status yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan. Tak hanya sang ayah, kakak Aditya Hasibuan, Arya Hasibuan, juga disebut menyaksikan penganiayaan yang dilakukannya kepada Ken Admiral. Bahkan Arya disebut menyuruh sang adik mengunci tangan Ken dengan teknik judo. Diketahui peristiwa penganiayaan Ken Admiral itu terjadi pada Desember 2022 lalu yang dipicu masalah wanita. Korban berencana meminta ganti rugi kerusakan pada spion mobilnya yang sudah ditendang oleh Aditya sehari sebelumnya. Namun yang menemui mereka adalah kakak kandung Aditya yang bernama Arya Hasibuan yang kemudian disusul oleh ayahnya AKBP Akhiruddin Hasibuan. Saat menemui Ken dan teman-temannya di halaman rumah, AKBP Akhiruddin Hasibuan memerintahkan Arya untuk diambilkan senjata laras panjang. Bersamaan dengan hal tersebut, Aditya langsung memukul korban hingga 3 kali. Area yang dipukul yaitu di bagian pelipis kiri dan kanan, kemudian bagian bibir korban. Arya Hasibuan merupakan anak pertama dari AKBP Akhiruddin Hasibuan dengan Yeti Kurniati. Namun baru-baru ini ia muncul ke publik dan membantah jika sang adik melakukan penganiayaan. Menurutnya perkelahian itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan keduanya. Arya juga membantah bahwa sang ayah membiarkan sang adik menganiaya Ken Admiral secara brutal. Arya pun mengaku sang ayah mengantisipasi tawuran mengingat Aditya kala itu bersama temannya, begitupun Ken yang bersama temannya dan membawa senjata tajam. Yang saya tangkap dari orang tua saya bukan dengan sengaja membiarkan adik saya dan Ken itu berkelahi, tapi menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ke depannya, seperti misalnya tawuran atau misalnya si Adit sama si Ken memang mau berantem terus bisa-bisa yang ada malah ke depannya Adit bawa teman, Ken bawa teman, bawa tajam, ada obat lain. Yang orang tua saya nggak mau itu. Jadi Adit merasa nggak pas sama Ken merasa nggak pas sama Adit. Mereka aja yang menyelesaikan secara jantan lah. Tabiat buruk dari AKBP Akhiruddin Hasibuan semakin dikuliti oleh publik. Setelah menganiaya tukang parkir, ayah Aditya Hasibuan itu diduga pernah menodong pistol kepada pengendara motor wanita. Hal itu lantaran pengendara wanita tersebut dituding menyinggol Harley Davidson milik Akhiruddin hingga lecet. Kabarnya diketahui